Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan TRS Voice. Ada ungkapan dari Mas Dakbar yang sampai sekarang tidak bisa lupa dari ingatan saya, yaitu dikala pentas di Pasuruan. Dalam openingnya mengatakan bahwa ati iku mung digawe saka daging lan getih. Ati iku mung digawe saka daging lan getih. Artinya bahwa apapun sekuat apapun manusia tidak akan sekuat besi dan baja. Seperti itu adalah ungkapan yang dalam, teman-teman. Ungkapan yang dalam dan luar biasa, dan itu salah satu yang digemari oleh penggemarnya. Banyaknya ungkapan-ungkapan, banyaknya tembung-tembung baru yang dilontarkan dalam setiap pentas. Tentunya dalam setiap pentas kalimatnya tentunya berbeda-beda. Itu tetap berpikir, dan ya katakanlah memang dalam cerdas dan pantas kalau mendapatkan banyak dukungan, ya seperti itu. Kemudian teman-teman, baru saja saya mengupload video saya di channel saya yang satunya. Kali ini saya ingin membaca. Maksudnya begini, kalau ungkapan tadi begini sebelum saya baca ya. Sekuat apapun manusia tentunya punya keterbatasan. Manusia adalah manusia yang mempunyai segala kelemahan. Untuk itu, kalau memang kita menganggap itu fan dan bahwa dia menghibur kita butuhkan, maka perlunya dukungan, motivasi untuk menguatkan, ya, Kalau dibaca, ya, menguatkan. Oh, ternyata apapun penggemar saya masih banyak orang yang membutuhkan uluran hiburan saya yang dinanti. Saya bacakan ini beberapa komentar ya teman-teman. Ya, ini penting ya biar komentar ini dibaca oleh para fan, para netizen ya. Oke. Yang pertama dari RLG 8287. Justru yang berbeda itu yang kusuka. Dalang muda milenial selalu penasaran yang akan ditampilkan. Maksudnya berbeda begini, yaitu mungkin maksudnya berbeda. Dalangnya Mas Akbar jika tampil di segmen hiburan berbeda dengan yang lain, termasuk yang nanti ada sambungannya ya. Karena dulu ingat jika saya tanya pada Mas Badar, Mas opo to Mas dalang milenial? Gampang ini biar saya paham. Ya, dalang milenial itu dalang yang ingin membuat sesuatu yang berbeda ya, yang selalu inovasi, agar wayang budaya Jawa ini digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudian saya tanyakan, kalau dalang yang tetap gaya dulu gimana? Ya enggak apa-apa, itu semua ada pilihan ya. Semua ada pilihan, makanya kalau pentas ada dalang ikut tampil dan tidak, itu tidak perlu dipertentangkan ya, karena ini adalah memang dalang milenial. Kalau dalang ngadep debok sudah banyak. Kita berkarya. Mas Dakbar sehat dan sukses selalu terus. Terima kasih seperti itu ya yang pernah disampaikan oleh Mas Badar, karena Mas Badar itu kan pasca sarjana ya. Itulah gampangannya terjemahan dari dalang milenial, atau yaitu ruang lingkup dalang milenial seperti itu ya. Kemudian berikutnya teman-teman ya, kita baca, hanya ada beberapa saja. Ini penting karena ini memotivasi ya. Kemudian ini teman-teman dari Kansa Suya. Aku salut kepada Mas Dakbar walaupun diterpa badai angin yang kencang. Luar biasa. Diterpa badai angin yang kencang, tetap berdiri tegak, luar biasa. Ayo tetap semangat, maju terus. Tak udah hiraukan orang yang seneng anggap angin lewat. Tetap semangat, maju terus, amin ya. Ini seperti dalam video saya di channel saya yang satunya, bahwa
dalam situasi seperti ini Mazda tetap tegar enjoy pentas wayang. Ini bukan sesuatu yang gampang. Banyak dalang-dalang tertentu yang baper ya. Ini teman-teman ya. Tetapi tetap perlu disemangati. Itu ya, kita lanjut yang berikutnya. Ini bagus-bagus ini. Ini dari Ania Indone, maksudnya Ania Indonesia ya. Saya bacakan ya teman-teman, ini bagus sekali kelihatannya. Maaf nih Om, kita semua tahu bahwa yang membuli Mazda adalah netizen yang keinginan mereka tidak kesampaian Om. Jika Mazda bete sama siapapun, mereka akan membuli habis-habisan, kecuali dengan si dia Om, kata semua, kita semua tahu kok. Untuk Mazda dan kru asal berata semangat terus, anggap saja hujatan itu ibarat angin lewat saja. Ya seharusnya begitu, tapi kita mengatakan mudah, tetapi bagi yang lakoni bukan sesuatu yang mudah. Yang lakoni bukan sesuatu yang mudah ya. Makanya jika kita yang mengatakan mudah karena kita tanpa beban, tapi yang lakoni tentunya tidak mudah. Dan makanya saya katakan bahwa kalau Mazda bisa melampaui itu, tetap bisa pentas enjoy, itu sesuatu yang luar biasa ya, tidak ada beban. Terima kasih ya, terima kasih. Kita lanjut, ada dua lagi. Kemudian ini dari Jabrik Kalau, tetap dukung Mazda Om ya. Seperti Mazda banyak yang mendukung ya, dari Jabrik Kalau. Kemarin lihat konten dalang senior, tapi dianya kayaknya ngejek Mazda masalah dalang berdiri sambil nyanyi. Tetap semangat buat Mazda, biarkan yang tidak suka. Ya ini Mas Jabrik ini begini ya. Jadi kalau menurut saya ya tadi katakan bahwa dalang milenial seperti itu ya. Dalang milenial memang harus seperti itu. Tentunya dikala berdiri pun tidak dipaksakan, karena memang dalang kan paket komplit ya. Bisa kata Mbak Prigel Anjaroning ya, blocking, dancing, singing, apa satunya, acting ya. Mas Akbar termasuk kategori bisa, singing bisa, acting bisa ya, blocking bisa, kemudian apa ya yang satunya seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya bahwa budaya itu harus dinamis ya. Dinamis itu budaya tidak boleh statis, tidak boleh seperti dulu-dulu saja. Karena kalau seperti dulu-dulu saja tentunya ditinggal penontonnya ya. Makanya Mas Akbar sekarang kan mulai lengkap, ada kekiniannya, kadang-kadang ada klasiknya, besok pentasnya seperti apa, itu selalu ingin kita tuh penasaran gitu loh Mas Jabrik ya. Mas Jabrik, Mbak Jabrik, gak ngerti aku. Ya kemudian itu kemarin saya katakan bahwa saya sering melihat bahkan di media sosial lain. Ya itu ada beberapa motivasi ya. Motivasinya kita sebenarnya kalau cenderung positif bahwa dia berarti aliran klasik, dalang yang baik ya duduk saja, tidak usah berdiri ya. Ada pertimbangan kedua, sebenarnya pengen tapi dia tidak bisa ya. Pengen tapi tidak bisa kan, karena gini ya, untuk acting itu kan perlu mempunyai bahasa tubuh yang bagus. Misalnya pun bisa nyanyi, bisakah nyanyi sambil acting? Misalnya pun akan acting dagel atau ketoprak, dia bisa nggak? Pantas nggak? Wagu nggak? Misalnya saya ini dulu sekolah di ISI, nggak mungkin akan acting, nggak pantas saya. Paling saya jadi guru atau jadi jadi pelatih ya, seperti itu. Oke, kita lanjut, mungkin masih ada ya, seperti itu ya. Oke, ternyata sudah habis yang saya screenshot teman-teman. Jadi itu mengomentari di video saya di channel saya yang satu tentang antara apresiasi, hujatan, bulian, dan ketenangan Mas Akbar untuk tetap pentas di suatu panggung wayang. Seperti itu komentarnya. Ternyata kan walaupun banyak yang membuli, yang diperlukan masih banyak yang mengapresiasi, banyak yang mendukung gitu loh. Banyak yang mendukung ya, termasuk mengatakan bahwa biarkan badai nanti pasti hilang sendiri. Bahasanya kan
badai pasti berlalu. Tetapi teman-teman, bahwa memang kita dikala kita tidak terkena sesuatu, kita sedang jernih, kita sedang tidak diterpa benturan seperti itu, kita mesti enak ya, ngomong kita enak karena kita ngomong dengan logika. Tetapi kalau sudah kita punya masalah gitu, mau ngomong juga dibantu dengan perasaan. Itu tidak mudah, tetapi yang penting support itu penting ya, support penting. Kemudian berikutnya, bahwa yang yang tidak setuju itu bukan hanya termasuk netizen saja, tapi juga sama-sama dalang, karena ya pasti ada kompetisi, pasti ada aliran yang berbeda. Jadi kalau aliran klasik mungkin seperti itu kita katakan bahwa itu adalah dalang milenial. Kemudian ada alasan kenapa ada skenario yang begitu, mungkin kayak iso nerok nih ya, mungkin kayak skenario. Misalnya saya jadi dalang, aku adalah dari dalang, pinter, suaraku api, nek dalang ya api, tapi bahasa tubuh saya, body language saya jelek. Nek aku ngadeg nyanyi karo acting elek, itu pasti tidak akan dilakukan. Misalnya dalang terkenal, tahu-tahu dikala nyanyi jelek menjadi mengurangi kewibawaan daripada dalang seperti itu. Menurut saya begini teman-teman, selama kritikan-kritikan itu wajar, menurut saya biasa saja ya. Kalau kritikan itu wajar, itu digunakan sebagai cambuk gitu loh. Tapi kalau yang namanya sudah, apalagi banyak yang ke fisik loh teman-teman, saya itu prihatin ya. Saya dengan Mas Akbar juga bukan siapa-siapa saya, misalnya dengan Mbak Brigel juga bukan siapa-siapa saya, Mbak Birgita dan bukan siapa-siapa saya. Saya itu hanya betul nih, kalau mau mencermati video saya itu bagaimana bahwa budaya itu ke depan menjadi tetap lestari, dan anak-anak yang muda yang sekarang menggeluti itu tentunya harus kita dukung, kita motivasi. Itu teman-teman, jadi seperti itulah. Jadi kalau tetap mendukung Mas Akbar, tentunya Mas Akbar bukan seorang yang luar biasa banget. Dia memang sekarang itu menjadi anak zaman gitu loh. Dalangnya banyak disukai. Dikala banyak disukai, ada saja terpaan angin katanya, yang ya ini yang itu, ono ini dan lain sebagainya. Tentunya mudah-mudahan tetap lancar ke depan, tetap eksis, dan siapa saja termasuk kan dalang tidak bisa pentas sendiri, harus didukung krunya, harus didukung sinden, didukung pemeriah, bintang tamu maupun pelawak, siapa saja. Semakin tidak ada satu hiruk pikuk, akan semakin bagus. Kita kembali seperti dulu, dunia pewayangan, dunia budaya tradisi menjadi damai. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.